Jadi moderator, terima kasih yang terhormat Bapak Khairon, MPD, kepada Ibu narasumber, Ibu Siti Rahayu Salsabila, dan kepada instruktur kita, Ibu Tia Mulyawati SPD, dan para peserta yang telah hadir pada malam ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan acara ini kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Muhammad Khairon, MPD. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, Bapak. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ilham selaku host yang telah mempercayakan sepenuhnya waktu ini kepada saya untuk memimpin jalannya webinar pada malam ini dengan tema membuat selai nanas yang akan menghadirkan narasumber kita yang cantik jelita sekaligus smart, Ibu Salsabila. Dan malam hari ini tadi sudah dihantarkan oleh Pak Ilham selaku hostnya. Saya sendiri Muhammad Khairon akan bertindak selaku moderatornya. Sebelum dimulai, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Ibu Nabila, yang sering dipanggil dengan Ibu Nabila. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Siti Rahayu Salsabila STRP, Sarjana Terapan Pertanian. Nama panggilannya Ayu, alumni Polbangtan Bogor, pekerjaan guru kejuruan agroindustri di SMKN 1 Cibadak. Ibu Ayu ini syarat dengan prestasi karena pernah menyabet juara nasional ketiga sinematografi Fokri tahun 2019. Kemudian juga juara nasional ketiga sinematografi OPTK 2018 dan pernah pula keluar sebagai juara nasional ketiga LKS tingkat nasional Post Harvest Technology 2014. Ternyata semasa mahasiswa, Ibu Ayu juga aktif di Badan Kemahasiswaan sebagai Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa di Polbangtan Bogor dan Sekretaris Ikatan Mahasiswa di Hiloseries Undatus. Hingga sekarang, Ibu Ayu sebagai guru kejuruan di agroindustri SMKN 1 Cibadak. Demikian deskripsi singkat tentang narasumber kita pada malam hari ini yang akan memberikan ilmu kepada kita semua tentang bagaimana membuat selai nanas. Ini sangat aktual sekali karena sebentar lagi sebagaimana ritual dan budaya masyarakat kita ketika menghadapi Lebaran banyak membuat kue, dan yang salah satunya yang sangat populer dibutuhkan adalah selai nanas. Oleh karena itu saya rasa ini sangat bermanfaat sekali. Untuk itu langsung saja waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ibu Ayu selaku narasumber. Mangga.
Baik, terima kasih kepada Bapak host dan juga moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, langsung saja kita mulai webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Siti Rahayu Salsabila. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang bagaimana memproduksi selai nanas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi apa itu selai nanas, karena produk ini dapat kita jumpai, kita temui sehari-hari. Bahkan tidak bisa dipungkiri juga, mungkin dari Bapak dan Ibu adalah salah satu konsumen yang rutin untuk mengkonsumsi selai nanas. Di sini saya akan coba menjelaskan dulu apa itu selai. Menurut Yenrina, selai merupakan pangan semi basah yang cukup dikenal dan disukai masyarakat. Kenapa termasuk pangan semi basah? Karena selai memiliki kadar air yang tinggi kandungannya. Kemudian pemanfaatan buah menjadi produk selai ini dapat mendatangkan keuntungan. Iya, karena apa? Karena terdapat perbedaan yang signifikan. Jika Bapak Ibu menjual buah nanas segar dengan buah nanas yang telah diolah, terdapat perbedaan dari harga jualnya. Kalau Bapak Ibu menjual nanas segar itu dijualnya per kilo 5.000 sampai dengan 7.000, tapi Bapak Ibu bisa menjual selai nanas di kemasan jar yang ukuran 200 ml itu seharga 20.000. Otomatis ini mengelevate dari value produk itu sendiri. Kemudian selai ini dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Jika dibandingkan kembali dengan nanas segar, maka ini dapat mengatasi apabila terjadi panen raya. Gimana nih caranya mengatasi kalau misalnya harga nanas lagi rendah karena produknya banyak, karena produksinya banyak, kemudian mencegah penumpukan di kebun, maka dapat melaksanakan produksi selai ini, karena proses penyimpanan selai nanas ini bisa bertahan sampai dengan 3 bulan. Berbeda dengan nanas segar yang masih utuh hasil panen dari kebun. Kemudian kenapa harus selai? Alasannya adalah proses pembuatan selai itu tidak terlalu rumit. Bapak dan Ibu bisa memproduksi secara skala rumah tangga, ataupun juga jika Bapak Ibu hendak memproduksi secara massal juga dapat diproduksi secara skala produksi. Kemudian bahan yang digunakan itu mudah ditemukan. Yang ketiga, tentu saja mendatangkan keuntungan. Yang keempat, selai nanas ini disukai oleh konsumen karena selai nanas bukan hal yang baru di pasaran. Kemudian masa simpan yang panjang tadi, dan ini termasuk ke dalam diversifikasi pangan. Nah, bagaimana syarat selai mutu yang baik? Jadi nanti Bapak Ibu itu tahu nih, ketika Bapak Ibu memproduksi selai nanas, nah selai nanas yang baik itu seperti apa? Yang pertama, konsistensinya kokoh. Yang kedua, warnanya cemerlang. Otomatis karena di sini kita memproduksi selai nanas, berarti warna yang kita inginkan itu selai nanasnya berwarna kuning, cerah, dan juga transparan. Kemudian distribusi buah merata. Jadi bentuk potongannya itu, karena yang kita harapkan itu nanasnya hancur menjadi bubur, jadi tidak ada potongan buah yang masih utuh. Maka ketika kita mengoleskan selai tersebut, di sana itu warnanya transparan, tidak ada potongan buah ataupun
seperti benda lain selain buah nanas itu sendiri. Kemudian teksturnya lembut. Yang berikutnya yaitu flavor buah alami, dan yang terakhir adalah tidak mengalami sineralesis dan kristalisasi selama penyimpanan. Karena sineralesis dan kristalisasi selama penyimpanan ini termasuk penyimpangan mutu pada produk selai nanas. Selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan selai. Ada 3 bahan utama atau 3 bahan tambahan pangan yang digunakan dalam proses pembuatan selai nanas ini. Yang pertama gula. Untuk formulasinya sendiri kita menggunakan 55 sampai dengan 65% gula pasir. Bergantung kepada tingkat kemanisan yang diinginkan, juga bergantung kepada tingkat kemanisan yang kita peroleh dari nanas itu sendiri. Ciri gula yang baik untuk digunakan dalam proses produksi, yang pertama warna gulanya itu putih merata, yang kedua tidak terdapat gumpalan, yang ketiga bulir-bulirnya itu masih terpisah, yang keempat aromanya juga khas dari gula pasir itu sendiri. Karena gula di sini berfungsi sebagai pengawet. Kenapa bisa berfungsi sebagai pengawet? Karena penggunaannya itu di atas 60% dari jumlah bahan. Misalnya saya kasih contoh, jika Bapak Ibu memproduksi nanas dengan bahan nanas kupasnya itu 1 kilo, kemudian Bapak Ibu memilih 60% gula, berarti 60% dikali 1000 gram, maka Bapak Ibu menggunakan gula sebanyak 600 gram. Nah, berikutnya kita menggunakan bahan pektin. Kenapa kita menggunakan pektin? Karena pektin di sini berfungsi untuk membuat gel, karena selai nanas ini harus memiliki daya oles. Berbeda dengan selai nanas yang kita gunakan sebagai filling atau isian dari nastar. Karena untuk isian nastar itu tidak perlu memiliki daya oles, jadi tidak perlu berbentuk gel, maka kita tidak perlu menggunakan bahan tambahan pektin. Tapi karena kita di sini akan membuat selai yang digunakan khusus untuk teman makan roti tawar gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini menggunakan pektin. Nah, pektin ini ada yang dibuat dari bahan kimia dan juga ada yang terbuat dari pektin apel. Formulasi yang digunakan jumlahnya 0,2 sampai dengan 2%. Untuk penggunaan pektin sendiri kita harus melihat dari tingkat kematangan nanasnya. Jika nanasnya masih muda, maka kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan pektin. Karena apa? Semakin muda buah, maka semakin tinggi kandungan pektinnya. Sedangkan semakin tingkat kematangannya semakin tua, maka pektinnya tadi sudah semakin berkurang karena terurai. Jadinya dapat kita simpulkan bahwa semakin muda buah semakin sedikit pektin, sedangkan semakin tua buah maka semakin banyak pektin yang perlu digunakan. Bahan yang ketiga, nih, keasaman. Keasaman di sini kita bisa menggunakan asam sitrat maupun perasan jeruk lemon. Ini juga bergantung kepada tingkat keasaman dari buah nanas yang kita gunakan. Ketiga bahan ini membentuk kombinasi yang nantinya akan menghasilkan gel. Karena pektin tidak dapat berfungsi apabila tidak ada asam. Jadi untuk dapat menghasilkan gel itu pH dari nanas buburnya ini harus 3 sampai dengan 4 pH-nya. Jadi ketika pH yang diperoleh di atas 4, maka kita perlu menurunkan pH-nya. Namun jika sudah di antara kisaran 3 sampai dengan 4, maka kita tidak perlu menambahkan asamnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang kita perlukan untuk memproduksi selai buah. Jika Bapak Ibu ya, slide-nya nggak jalan. oh slide-nya nggak jalan? Slide-nya nggak jalan. Oh, Ya, Bu. masih. Maaf. Ya, terima kasih. Gini gimana Bapak?
silakan dilanjut, 5 menit lagi waktunya, Mas. Baik, peralatan produksinya di sini untuk kapasitas kecil ada panci, kompor, pengaduk, parutan, sendok pisau. Sedangkan untuk kapasitas besar biasanya alat-alat yang digunakan itu sudah otomatis atau menggunakan listrik. Di antaranya itu ada autoclave, blender, timbangan digital, dan juga pH meter. Untuk tahapan prosesnya, yang pertama adalah sortasi, yaitu untuk memisahkan antara nanas yang baik dengan nanas yang kurang baik. Kurang baik di sini seperti nanasnya memar, busuk, ataupun nanas yang tingkat kematangannya masih belum optimal. Berikutnya kita masuk ke step pengupasan. Pengupasan di sini bertujuan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan, di antaranya kulit, kemudian mata dari nanas dan juga mahkotanya. Langsung masuk ke penimbangan. Penimbangan di sini kita timbang nanas yang nanas kupas atau nanas bersih. Ditambah juga bahan-bahan tambahan tadi sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Berikutnya kita ke penghancuran. Penghancuran ini kita bisa memotong-motong nanas ataupun memarut, bisa juga dengan menggunakan alat bantu blender sampai dengan nanas benar-benar hancur. Berikutnya kita masuk ke pemasakan. Pemasakan ini yang pertama kita masukkan adalah bubur nanas disusul dengan asam sitrat, berikutnya ditambah pektin dan juga gula. Proses pemasakan ini berlangsung selama 30 sampai dengan 45 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Dan yang terakhir, apabila proses pemasakannya sudah selesai, kita langsung mendinginkan jam tersebut dan kita langsung bisa masuk ke proses pengemasan. Pengemasan ini kita menggunakan jar kaca yang bertujuan untuk tetap dapat memberikan kesempatan konsumen untuk bisa melihat langsung produk selai nanas yang telah diproduksi. Berikutnya kita ke penyimpangan produk. Penyimpangan di sini artinya hal-hal yang tidak diinginkan dari produk selai nanas. Yang pertama, hidrolisa pektin, kehilangan flavor dan aroma yang disebabkan proses pemasakannya yang terlalu lama atau yang biasa kita kenal itu overcook. Karena tadi waktunya itu 30 sampai dengan 45 menit, biasanya yang waktunya melebihi yang sudah ditentukan, nanti kita dapat mengalami penyimpangan produk. Berikutnya penggelapan warna. Hal ini terjadi karena adanya karamelisasi, reaksi dari panas dan gula sehingga menyebabkan warnanya cenderung lebih gelap dan juga rasanya nanti lebih pahit. Yang ketiga, terjadinya kristalisasi gula. Yang keempat, pemucatan warna. Dan yang kelima, pertumbuhan kapang dan kamir. Mengingat tingginya kandungan gula yang ada pada selai nanas, sehingga kamir dan kapang ini sangat senang akan kondisi tersebut. Jadi kita perlu memperhatikan nanti kesterilan ketika proses produksi. Nah, berikut ini adalah foto dokumentasi sehubungan dari tanggal 9 sampai dengan 11 April ini jurusan agroindustri, yaitu tempat saya mengajar, telah melaksanakan UKK untuk klaster produksi selai nanas ini, yang alhamdulillah bisa dilihat pada gambar dihadiri oleh pengusaha Korea dan juga ada asesor internal dan juga eksternal dari PT Akasa Wira Internasional. Untuk jamnya sendiri bisa dilihat warnanya kuning, cerah, distribusi buah merata, dan juga pengemasannya dilakukan pada jar kaca. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu Ayu yang telah memaparkan tentang seluk-beluk bagaimana membuat selai nanas, berikut dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangannya.
ternyata dari paparan tadi dapat kita ketahui untuk membuat selai nanas harus dibedakan antara membuat selai nanas untuk mengkonsumsi roti misalnya dengan selai nanas untuk isi nastar. Karena kalau selai nanas untuk isi nastar tidak perlu memiliki daya oles. Kalau tidak salah begitu ya Bu ya. Betul. Oke, Ibu para peserta webinar sekalian, waktu kita sesuai di flyer ternyata sampai dengan pukul 21, sehingga kita pada kali ini ada banyak waktu dan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang hal ini melalui tanya jawab yang akan langsung ditanggapi dan direspon oleh narasumbernya sendiri. Untuk itu kita langsung saja termin pertama kita buka untuk 2 atau 3 penanya. Untuk itu saya persilahkan apabila peserta webinar ini ada yang ingin bertanya. Untuk itu silahkan. Sehingga kita panjang di waktu untuk tanya jawabnya. Silakan untuk raise hand yang mau bertanya. Sekali lagi bagi peserta atau yang hadir dalam webinar ini yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Punten Bapak Moderator, mungkin saya ingin mengingatkan untuk para partisipan jangan lupa mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan masuk tadi dari Ibu Rahayati. Ibu Rahayati bertanya, Assalamualaikum Ibu, saya Rahayati izin bertanya Bu kepada Bu Titi yang paling kritis. Bu Titi yang paling kritis dalam pembuatan selai ini apa? Dan cara penanganannya bagaimana? Tadi Ibu Rahayati ini menanyakan ini dalam pembuatan selai apa dan bagaimana cara penanganannya. Oke, terima kasih. Langsung saja dipersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rahayati Dwi Saputri. Pertanyaannya, titik yang paling kritis dalam pembuatan selai ini apa dan bagaimana cara penanganannya? Sebenarnya untuk pembuatan selai ini hampir setiap prosesnya itu penting, tapi yang paling kritisnya itu pada saat proses penimbangan. Karena apa? Ketika proses penimbangannya salah, formulasinya salah, maka tentu sangat besar kemungkinannya mempengaruhi dari kualitas akhir dari selai nanas itu sendiri. Makanya kenapa seorang produsen harus benar-benar paham bagaimana tingkat kematangan dari nanas itu sendiri, kemudian dari range formulasi yang sudah tersedia berdasarkan SNI ini kita harus bisa mengestimasi, kita harus benar-benar hafal betul kira-kira berapa persenkah pektin yang harus digunakan, gula yang harus digunakan, dan asam yang harus digunakan itu yang berapa persen.
Karena nantinya jika terlalu banyak pektin pada proses pemasakan, maka selainya itu akan menjendal atau akan kokoh seperti lilin mainan anak-anak. Kemudian jika terlalu asam otomatis mempengaruhi rasa akhirnya, dan jika terlalu banyak gula maka akan menyebabkan proses karamelisasi dan juga kristalisasi apabila nanti selainya telah disimpan di jar. Oleh karena itu, cara penanganannya jangan sampai ketika proses penimbangan ini sampai salah formulasi. Seperti itu jawabannya dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Mangga. Oke, demikian Ibu Rohayati jawaban dari narasumber. Jadi titik kritis dalam pembuatan ini terletak pada penimbangannya, perbandingan bahan-bahannya. Apabila penimbangannya kurang tepat, perbandingan antar bahan kurang tepat, maka akan menghasilkan selai yang mungkin tidak diharapkan. Oke. Berikutnya pertanyaan kedua ini dari sekali lagi nanti Bu Rohayati kalau masih belum puas dengan jawaban tadi nanti bisa dilanjutkan pada termin pertanyaan yang kedua. Oke, sekali ini saya lanjut ke pertanyaan kedua dalam termin pertama ini ada datang dari Anastasia Yasinta. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya, berapa lama daya tahan selai dan apakah pektin yang termasuk bahan pengawet atau bukan? Di berapa lama daya tahan selai dan pektin itu termasuk bahan pengawet atau bukan? Demikian pertanyaannya, langsung saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan yang pertama, berapa lama daya tahan selai? Apabila selainya tidak menggunakan bahan pengawet tambahan seperti natrium benzoat, kemudian penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, selai dapat bertahan selama 7 sampai dengan 14 hari. Namun apabila penyimpanannya dalam suhu pendingin atau di chiller itu bisa sampai bertahan 6 bulan. Tapi apabila kita akan melaksanakan produksi secara massal ataupun banyak, kita dapat melakukan penambahan natrium benzoat untuk memperpanjang masa simpan. Dengan syarat penggunaannya itu tidak melebihi ambang batas yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 0,01%. Kalau misalnya penggunaannya melebihi ambang batas, maka itu sudah menyalahi aturan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah pektin itu termasuk dalam bahan pengawet? Pektin di sini bukan termasuk ke dalam bahan pengawet karena penggunaan pektin di sini bertujuan untuk menghasilkan tekstur selai yang seperti gel. Seperti itu jawabannya. Pektin itu bukan termasuk bahan pengawet karena berdasarkan fungsinya itu ya pektin ini digunakan untuk membuat tekstur dari selainya itu memiliki daya oles gitu. Seperti itu. Demikian tanggapan dari narasumber bahwa ternyata pektin itu bukan termasuk bahan pengawet. Dan daya tahan selai, khususnya selai nanas, jika tidak di ruang dingin, ruang pendingin semacam chiller, dia hanya bertahan 14 hari atau 2 minggu. Tapi kalau penyimpanan di dalam chiller bisa kuat sampai dengan 6 bulan ya Ibu Ayu. Iya, begitu. Iya, betul. Demikianlah tadi tanggapan untuk penanya kedua yang datang dari Anastasia.
Selanjutnya pertanyaan datang dari Warisman, Muhammad Warisman. Menanyakan, Assalamualaikum Ibu, saya Warisman Suwandi, izin bertanya, untuk membuat selai nanas, apakah bisa menggunakan agar-agar? Jika bisa, apakah berbeda tekstur atau rasanya dengan pektin? Jadi saudara Warisman menanyakan apakah dalam membuat selai nanas ini bisa menggunakan agar-agar. Jika bisa menggunakan agar-agar, apakah tekstur dan rasanya akan berbeda dibanding dengan menggunakan pektin? Demikian pertanyaannya. Saya persilahkan saudara narasumber untuk menjawab atau menanggapinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk membuat selai nanas, apakah bisa menggunakan agar-agar? Menurut saya pribadi bisa, karena memang agar-agar itu apabila perbandingan bubuk agar-agar yang digunakan dengan airnya itu, misalnya biasanya ketentuan dari kemasan agar-agar itu, setiap satu kemasan agar-agar itu hanya bisa menggunakan 700 ml. Tapi jika kita menggunakan airnya 3 kali lipat dari ketentuan, maka tekstur yang dihasilkan itu bisa menjadi gel. Tapi hanya saja perlu kita garis bawahi bahwa akan berbeda selai nanas yang menggunakan agar-agar dan selai nanas yang menggunakan pektin, karena pastinya tekstur yang dihasilkan itu akan mungkin kalau dari gambaran saya, jika menggunakan agar-agar itu tidak tekstur gelnya itu tidak seperti gel yang dihasilkan oleh pektin, karena saya sendiri sejauh ini belum pernah menggunakan agar-agar untuk membuat selai. Tapi biasanya saya menggunakan agar-agar ini sebagai pengokoh atau pengikat, mengingat kan agar-agar itu mengandung protein ya, jadinya bisa mengikat, pengganti telur, pengganti karagenan, seperti itu. Ditakutkan jika menggunakan agar-agar hasilnya nanti tidak maksimal, seperti itu. Tentunya akan ada perbedaan tekstur. Hanya saja kalau dari rasa, selama menggunakan agar-agar yang plain atau yang tidak ada rasanya, mungkin tetap rasa buah itu sendiri. Tapi kalau misalnya memproduksi selai nanas tapi menggunakan agar-agar rasa coklat ataupun mangga, tentunya akan mempengaruhi rasa dari selai nanas itu sendiri. Seperti itu Bapak Warisman. Demikian jawaban dari narasumber untuk pertanyaan tadi, bahwa penggunaan agar-agar bisa dipergunakan dalam pembuatan selai, hanya tentu tadi akan mempengaruhi tekstur, bahkan bisa mempengaruhi rasa ketika agar-agar yang kita gunakan beraroma atau berasa yang kontradiktif dengan rasa nanas itu sendiri. Demikian kurang lebihnya, Bayu, betul? Betul. Nah, selanjutnya pertanyaan datang dari Pasa Fatikasari. Pasa Fatikasari ini mempertanyakan, Assalamualaikum Ibu, saya Pasa ingin bertanya, apakah ada perbedaan hasil jika menggunakan nanas yang sudah matang? Apakah ada perbedaan hasil jika menggunakan nanas yang sudah matang dan yang masih mengkel? Nah, untuk itu langsung kepada saudara narasumber bisa langsung menanggapi. Baik, akan Silakan. langsung saya jawab. Apakah ada perbedaan hasil? Tentunya ada.
dari penentuan formulasi bahan saja sudah ada perbedaan antara ketika menggunakan nanas yang mengkel dengan nanas yang sudah matang optimal. Karena kan tadi dari kandungan pektin si nanasnya saja sudah berbeda. Kalau nanas mengkel itu kandungan pektinnya masih tinggi, berarti kita nanti ketika menentukan formulasi kita menggunakan persentase terendah. Sedangkan ketika nanasnya sudah matang optimal, kita bisa menggunakan pektin yang tertinggi gitu, kisaran 1 sampai dengan 2%. Nantinya akan ada perbedaan juga di hasil. Kalau kita menggunakan nanas yang mengkel atau yang tingkat kematangannya kurang, biasanya dari aroma atau aroma dan rasa nanasnya itu tidak sekuat apabila kita menggunakan nanas yang matang optimal. Karena kan warna kuning yang dihasilkan itu akibat pewarna yang diberikan. Kemudian aroma ataupun rasa nanasnya juga tidak sekuat nanas yang jika sudah matang. Karena kalau misalnya kita menggunakan nanas yang sudah matang itu proses pemasakannya bisa lebih singkat, kemudian aroma dan rasanya itu lebih kuat dibandingkan dengan nanas yang masih mengkel. Tapi dalam proses pembuatannya itu memang lebih lebih karena kandungan gulanya itu lebih banyak dan airnya juga lebih banyak, memang lebih riskan itu penggunaan nanas yang mengkel seperti itu. Oke. Ya. Demikian jawaban dari narasumber bahwa penggunaan nanas yang tingkat kematangannya sudah cukup itu akan menghasilkan rasa, aroma, dan warna yang lebih kuat. Demikian jawaban dari narasumber, sehingga tingkat kematangan nanas yang dipergunakan untuk membuat selai harus pula diperhatikan. Demikian termin 1 dalam tanya jawab ini. Berhubung waktunya juga masih sekitar 5 menit sebelum saya kembalikan ke host, kita berikan termin kedua untuk sekitar 3 penanya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari Nisrina Nibras. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, apa penyebab selai bergas? Apa penyebab selai bergas dan bagaimana cara mengendalikannya? Kemudian untuk itu langsung saja kepada narasumber untuk menanggapinya. Baik, apa penyebab selai bergas dan bagaimana cara mengendalikannya? Penyebabnya adalah masih adanya gelembung udara yang terdapat di dalam selai nanas. Seperti biasanya kalau kita tidak melakukan proses exhausting, yaitu menghilangkan gelembung udara yang ada pada selai nanas, maka itu menjadi potensi adanya mikroba aerob untuk tinggal di sana, sehingga mikroba itu kamir kapang tadi tumbuh karena sesuai dengan makanannya yaitu gula, kemudian menghasilkan CO2 sehingga selai nanas ini dapat mengeluarkan gas dan juga nanti ada tumbuh jamur-jamur yang berwarna hijau. Itulah penyebab selainya bergas. Oleh karena itu kita harus melaksanakan proses exhausting dengan cara memanaskan selai nanas yang sudah masuk ke dalam jar, kemudian disimpan di dalam air yang mendidih dengan tujuan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang masih ada di dalam selai nanas. Kemudian proses exhausting ini dilakukan di atas air yang mendidih selama 15 menit
Setelah selesai kita angkat menggunakan krustang. Setelah itu kita langsung tutup untuk menghindari adanya kontaminan yang dapat menyerang selai nanas. Seperti itu cara mengendalikannya dan kenapa bisa selainya bergas. Oke, demikian tadi jawaban dari narasumber. Jadi yang harus dihindari dalam pembuatan selai nanas pasca proses adalah jangan sampai terdapat gelembung-gelembung udara, Bu ya. Betul, gitu. Bapak. Dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana cara penanganannya. Oke, berikutnya adalah penanya kedua. Pada termin kedua ini datang dari Desi Triani. Assalamualaikum, izin bertanya. Jika membuat selai nanas menggunakan nanas yang mengkel dan warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, apa yang harus dilakukan agar warnanya bisa sesuai dengan yang diinginkan? Barangkali ini memang kebetulan nanas yang ada di pasaran dan yang dimiliki kenyataannya masih mengkel. Nah, apa langkah maksimal yang bisa dilaksanakan agar warnanya bisa lebih baik? Silakan pada saudara narasumber untuk menanggapinya. Baik, bagaimana kalau warnanya yang dihasilkan belum sesuai, apakah boleh pakai pewarna? Tentu saja boleh, dengan syarat menggunakan pewarna makanan yang memang aman. Jangan menggunakan pewarna yang bukan untuk makanan, misalnya menggunakan pewarna tekstil, itu tidak boleh. Kemudian pewarna makanannya juga tidak boleh sudah melewati masa expire. Berikutnya pewarnanya ini yang jelas berarti harus sesuai dengan warna yang kita inginkan. Karena kita akan membuat selai nanas, jangan sampai kita menggunakan pewarna warna hijau karena itu tidak sesuai dengan karakteristik yang kita harapkan. Jadi boleh menggunakan pewarna. Kemudian misalnya bertanya, takarannya bagaimana Ibu? Apakah ada takaran untuk penggunaan pewarna itu sendiri? Itu kembali lagi ke produsen selai, karena untuk bisa kita bandingkan di pasaran, warna selai nanas itu berbeda-beda dari setiap brand. Jadi dikembalikan lagi ke produsen dengan mempertimbangkan keinginan konsumen itu, kira-kira konsumen itu senangnya warna selai yang seperti apa. Yang jadi catatan tadi, pewarnanya harus pewarna makanan, tentu saja boleh, tidak melebihi batas, tidak expire, dan warnanya juga sesuai. Jangan sampai dengan adanya penambahan pewarna ini malah menjadikan produk itu warnanya jadi tidak menarik, kemudian warnanya jadi aneh gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Seperti itu Bapak jawabannya. Boleh. Oke. Terima kasih penjelasan dari narasumber, dan berhubung waktunya sudah habis tepat sekali tadi, kebetulan pas termin kedua untuk 3 penanya, maka untuk mengatasi tadi warna dari nanas diperbolehkan menggunakan warna asal disesuaikan dan dalam kadar-kadar yang bisa ditoleransi. Demikian, terima kasih kepada Ibu Siti Rahayu Salsabila selaku narasumber yang telah dengan gamblang dan mudah dipahami dalam menyampaikan cara pembuatan selai nanas. Dari saya selaku moderator cukup sekian. Jika ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Jika ada yang lebih
Semoga itu bermanfaat bagi seluruh peserta webinar kali ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga narasumber, kepada Bapak Moderator yang telah memimpin acara diskusi tadi yang cukup menarik, dan kepada Ibu narasumber, Ibu Siti Rahayu yang sudah menjelaskan cukup panjang dan lebar dan cukup jelas kepada para penanya. Juga terima kasih. Dan untuk selanjutnya, berhubung kita sudah di akhir acara, tepat pukul 9 malam atau 20.00, acara webinar ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk itu, izinkan saya sedikit menyampaikan kesimpulan dari webinar ini atau seminar ini. Yang pertama adalah selain merupakan produk yang relatif bisa bertahan lama jika kita mampu mengolahnya. Yang kedua, selai ini juga ternyata memiliki konsentrasi yang baik, warnanya juga cemerlang, juga untung lembut, bahannya juga mudah didapat. Dan mudah-mudahan dengan adanya seminar ini bisa menambah wawasan kita semua, bertambah sekarang bentar lagi sudah mau masuk bulan puasa. Tradisi kita semua pasti membuat kue dari selai nanas. Untuk Ibu narasumber, Ibu Siti Rahayu Salsabila STRP, terima kasih atas ilmunya. Bapak Muhammad Khairon selaku moderator juga terima kasih telah memimpin diskusi pada malam ini. Dan kepada Ibu instruktur kita, Ibu Tia Mulyawati, terima kasih telah hadir pada malam ini untuk menyaksikan kita semua berdiskusi, dan juga kepada seluruh para peserta yang telah hadir pada sesi malam ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mengisi presensi hadir malam ini yang sudah saya share di kolom chat. Tanpa akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Maka dari ini saya tutup acara webinar malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya. Selamat untuk Ibu Siti Rahayu, sukses, bagus untuk presentasi. Sampai ketemu di sesi lain kali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Ada Pak Iyep, Bapak Tony Soehartono, Bapak Juwarno, anak-anak 12A8 juga ini makasih udah hadir. Ada Pak Baihaki juga, terima kasih Pak Baihaki. Iya, Bapak Baihaki terima kasih sudah hadir. Dan ini ada juga siswa-siswa kita yang hadir ya. Iya, 12A8. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak partisipan. Alhamdulillah. Oke, selamat ya untuk tim MKN 1 Cibadak sudah selesai.